Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi pada mata kuliah yaitu Manajemen Risiko dan Kebencanaan, yang mana kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Vini Rahmatika sebagai moderator, Nurisa Al-Fajar, Siti Zahra, dan Piri Agara Pratama. Yang diampu oleh dosen Ibu Pratiwi Nur Habibi, ESOS MSc. Slide selanjutnya, guys. Baiklah, pada presentasi kami ini, kami akan membahas topik yaitu bencana dan pembangunan berkelanjutan, yang mana pembahasannya itu dibagi 3. Yang pertama, penanganan bencana dalam pembangunan berkelanjutan, dan yang kedua, peran komunikasi dalam pembangunan pasca bencana, dan yang ketiga, pembelajaran pencegahan bencana dari Jepang. Next. Oke, pada pembahasan pertama ini akan dibaca oleh saya sendiri, yang mana yaitu tentang penanganan bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah dalam rangka penyelenggaraan penanganan bencana secara lebih lengkap dan kuat diwujudkan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana. Pada undang-undang tersebut, terdapat pengaturan terkait lembaga penanggulangan bencana, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau disebut juga dengan BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Penanganan bencana dalam TB atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor kebencanaan. Selanjutnya, komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat indikator dan sasaran pembangunan, yakni Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau RAN TPB tahun 2015 sampai tahun 2019. Next. Terdapat 3 tujuan terkait penanganan bencana RAN TPB tahun 2015 sampai 2019, yang mana tujuan pertamanya itu memiliki target dalam membangun ketahanan masyarakat miskin, mengurangi kerentanan terhadap kejadian ekstrim yang berhubungan dengan iklim, guncangan sosial, dan juga akan mengurangi jumlah kematian orang terdampak dan kerugian ekonomi yang disebabkan karena adanya bencana dengan berfokus pada memberikan perlindungan terhadap orang miskin dan orang yang rentan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan juga adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan juga bencana alam. Next. Dan pembahasan yang kedua yaitu peran komunikasi dalam pembangunan pasca bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berbagai kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dilakukan meliputi pencegahan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan, disertai upaya penyelamatan, pertolongan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Baiklah, saya akan menyambung materi dari yang dibacakan oleh Vini tadi, yakni tentang elemen dasar masyarakat adalah komunikasi.
Dari komunikasi dihasilkan masyarakat, partisipasi dalam masyarakat mengacu kepada masyarakat melalui komunikasi. Individu relevan dengan masyarakat, hanya sejauh dia berpartisipasi dalam komunikasi atau dapat diinterpretasikan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam komunikasi. Manajemen komunikasi bencana adalah pengaturan penanggulan bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antar masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya masyarakat. Komunikasi atau koordinasi penanggulan bencana sangat diperlukan untuk memperoleh tujuan yang yaitu agar penanganan korban bencana berjalan secara efektif dan efisien. Seperti halnya kita terjebak dalam situasi pasca bencana. Kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid bila mencoba membangun manajemen bencana atau disaster management, agar siklus normalisasi kehidupan termasuk rehabilitas tercapai dengan rentang waktu yang lebih pendek. Next. Fakta bahwa komunikasi berperan penting dalam penanggulangan bencana adalah terutama untuk menyinergikan kebijakan pemerintah dan program lembaga non-pemerintahan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat korban bencana untuk mempercepat proses penanggulangan bencana dengan melibatkan sumber daya lokal, terutama pemuka pendapat. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana tersebut meliputi 3 hal. Yang pertama, tanggap darurat, yang kedua, rehabilitas, dan yang ketiga, rekonstruksi. Kemudian, terkait dengan hubungan antar elemen dalam sistem komunikasi penanggulangan bencana. Australian Red Cross tahun 2012 memberikan beberapa saran dalam implikasi dalam strategi ketahanan bencana. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua dengan non-pemerintahan, dan yang ketiga pemerintahan. Demikian materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurisa Al-Fajar telah menyampaikan materinya. Dan pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Siti Zahra. Kepada Siti Zahra dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai pembelajaran pencegahan bencana dari Jepang. Seperti yang diketahui, negara yang terletak di Asia Timur ini juga memiliki karakteristik wilayah yang hampir sama dengan negara Indonesia, yakni keduanya sama berada di kawasan yang rawan dalam kondisi bencana alam dengan potensi tinggi. Kondisi geografi dan klimatologi Jepang membuatnya rawan mengalami bencana seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, badai salju, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, negara ini mampu berdamai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi negaranya, di mana pemerintah dan warga setempat sangat sadar akan bencana yang menghantui mereka setiap saat. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen bencana sangat diperhatikan dan bagaimana tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sehingga sebisa mungkin ketika bencana datang secara tiba-tiba, maka dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir hingga tidak sampai menimbulkan kerugian yang begitu banyak. Next. Setelah berulang kali timbulnya bencana yang melanda negeri Jepang, masyarakat di Jepang sadar akan pentingnya fokus berlebih dalam menghadapi bencana. Keadaan ini muncul ketika Jepang dilanda salah satu bencana terburuk yang pernah dialami Jepang pada abad ke-20, yakni gempa bumi dengan kekuatan 6,9 skala Richter, mengguncang daerah selatan prefektur Hyogo dengan durasi 20 detik, namun telah mampu menimbulkan korban jiwa sebanyak 6.434. Sadar akan risiko kebencanaan yang tinggi di Jepang, mulai melakukan evaluasi secara besar-besaran pada segala aspek, mulai dari pembangunan ilmu pengetahuan, regulasi kebijakan, pengaturan hukum, hingga segala aspek yang harus diubah demi menyesuaikan kesiapsiagaan bencana. Next. Jepang memiliki manajemen kebencanaan yang cukup ketat
dalam melakukan pengelolaan risiko kebencanaan, serta di dalamnya juga terdapat partisipasi masyarakat dalam kesadaran menghadapi bencana, seperti yang pertama, menerapkan aturan bagi sekolah 2 lantai atau lebih wajib menyediakan jalur evakuasi yang dapat digunakan menuju daerah aman. Yang kedua, melakukan latihan mitigasi bencana dari dini. Yang ketiga, terdapat mitigasi bencana struktural maupun non-struktural. Yang keempat, peringatan bencana telah aktif bahkan dengan peralatan baru. Yang kelima, monitor aktif peringatan bencana yang terhubung dari setiap daerah menuju pusat, sehingga pusat bisa mengawasi secara langsung. Yang terakhir, bahan-bahan yang mampu berguna untuk mengurangi jumlah potensi yang akan diterima saat bencana datang. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Siti Zahra. Maka selanjutnya akan dibahas oleh Pire. Kepada Pire dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjabaran materi dari teman saya Siti Zahra. Program kerja pemerintah negara Jepang penuh dengan sasaran yang tepat dan beroperasi dengan cepat, serta bersungguh-sungguh. Dengan penuh tanggung jawab besar, pemerintah negara Jepang serta pejabat daerah yang berjanji melakukan konstruksi secepat mungkin. Adapun beberapa perusahaan besar di Jepang ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan pasca bencana yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyukseskan konstruksi guna memperbaiki siklus perlindungan untuk masyarakat. Salah satunya seperti perusahaan baja Jepang yang mengembangkan menara evakuasi dengan ukuran 2 kali lebih tinggi dari volume tinggi tsunami yang terjadi, dengan memfasilitaskan solar panel, bangunan yang kuat, dan mampu menahan terjangan tsunami serta dilengkapi persediaan pakaian dan juga makanan hingga alat komunikasi satelit. Kemudian, adapun kesimpulan dari seluruh penjabaran materi dari kelompok 4 yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU Bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Komunikasi bencana sejatinya menjadi bagian penting dari manajemen bencana, di mana manajemen bencana merupakan sekumpulan kebijakan dan keputusan-keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua tingkatan bencana. Kemudian ada pun pembelajaran pencegahan dari Jepang, kesiapsiagaan Jepang dalam menghadapi bencana, hendaknya juga dijadikan pembelajaran dan dapat menerapkan strategi tersebut di Indonesia agar jika terjadi bencana alam, masyarakat telah dibekali oleh pengetahuan dan juga melakukan evakuasi ke tempat aman, serta dapat juga mengurangi adanya kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pire yang telah membacakan materi terakhir. Baiklah, karena pembahasan materi kami telah selesai, kami memberikan kepada teman-teman sekalian untuk berpartisipasi, memberikan pertanyaan atau saran dan komentar. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan penampilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.